Saudaraku yang kekasih, kita akan melawan, kita akan mengalahkan COVID-19. Amin. Dengan cara tingkatkan imunitas kita, bukan berlebihan, pas, tepat. Nah, kalau berlebihan, terjadilah kegawatan dan meninggal dunia. Tapi kalau pas, tenang, maka daya tahan tubuh yang baik itu akan menyebabkan kita sehat. COVID itu akan masuk dalam tubuh kita, berlipat ganda beberapa hari, dan habis itu dia tidak bisa lagi. Dia keluar, dan kita menang. Bagaimana pola hidup kita itu adalah apa yang kita buat dari pagi sampai matahari terbenam sampai kita tidur. Apa yang kita buat sepanjang hari itulah pola hidup kita. Dan kita kelompokkan makanan dengan air, gerak badan dengan tidur, sinar matahari dengan udara yang jernih, kemudian disiplin diri atau bertarak dengan iman yang kuat dan hati yang gembira, penuh positivisme. Totalitas ini, pola hidup yang sehat ini akan sangat baik. Kita bicara mengenai yang pertama, yaitu makanan. Makanan ini harus gizi lengkap dan seimbang. Lengkap artinya semua nutrien ini ada. Untuk energi, ada karbohidrat. Untuk pembangun, ada protein dan lemak yang membangun tubuh. Tetapi untuk pengatur fungsi tubuh, ada sayur-sayuran dan buah yang mengandung vitamin, mineral, fitokimia, dan antioksidan. Nah, kalau kita memakan makanan dua yang pertama, yaitu makanan pokok dan lauk, itu yang menggemukkan kita. Itu yang membuat energi dan tenaga itu membuat kita kuat. Ya, tetapi yang penting di dalam COVID ini adalah yang dua terakhir, sayur dan buah, karena mengandung antioksidan, fitokimia, vitamin-vitamin dan mineral. Itulah yang terutama dalam bentuk yang baik. Jadi mereka itulah yang membuat kita sehat. Jadi kalau kita mau besar badan dan gemuk, makanlah akan nasi kita dan lauk kita. Tapi kalau kita mau untuk awet muda, umur panjang dan sehat melawan kuman, baik bakteri, virus, dan kanker sekalipun, adalah sayur dan buah. Ada juicing bisa kita lakukan dan ada cara-caranya untuk kita melakukan juicing, tapi kita harus memakan yang baik. Jadi kita siapkan 2 piring, nasi dan sayur. Sayurnya itu harus sama banyak dengan nasinya karena kita butuh sekali serat dan zat-zat di dalam sayur, dan kemudian lauk secukupnya, dan piring yang keduanya adalah buah-buahan. Seringkali orang lupa makan buah. Dalam satu hari sedikit sekali makan buah. Jadi gunakanlah uang kita. Kalau kita mau keluarkan uang untuk obat-obatan, keluarkanlah uang untuk buah-buahan. Itu akan lebih baik untuk meningkatkan makanan kita menjadi obat kita. Lalu kemudian mengenai air. Bagaimanakah air ini sangat berperan untuk kekebalan tubuh? Pertama adalah minum air yang banyak. Air yang banyak akan membersihkan tubuh dari racun dan menyegarkan seluruh bagian sel. Sel semua akan aktif bekerja. Kalau dia kering, pelan dia, kurang baik, pilek-pilek dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah minum air hangat. Cukup hangat, bahkan sampai kalau bisa 40-50 derajat Celcius. Ya, pada pagi hari cukup panas, karena waktu dia panas dia ada energi pergi ke seluruh bagian tubuh. Seorang bapak di Amerika 72 tahun, seumur hidup dia tidak pernah pilek karena dia minum air hangat pagi-pagi sekali 2 gelas tiap hari. Yang berikutnya adalah kontra shower, mandi panas dingin, dan tutup dengan dingin. Panas menyebabkan dia ngantuk dan peredaran darah melebar, tapi dengan dingin maka dia terkejut dan energinya terbangun, stamina-nya dibangunkan. Kemudian yang berikut mengenai gerak badan yang aktif. Kita harus bergerak badan setiap hari di tempat kita pun yang lockdown misalnya, kita boleh membuat aneka macam gerakan dan peregangan sampai kita terengah-engah. Tanda dari aerobik adalah makan udara, oksigen masuk sampai ke seluruh sel-sel bagian tubuh kita dengan cadangan oksigen yang baik. Maka kita punya pikiran berjalan dengan baik, dia punya proses-proses terbakar dengan baik, dan tubuh kita nyaman luar biasa. Oleh sebab itu, berolahraga sampai terengah-engah itu sangat baik dan luar biasa. Istirahat harus cukup. Ukuran alam adalah 12 jam. Siang dan malam 12 jam. 12 jam bekerja, 12 jam tidur.
Tapi 7-8 jam. Hasil penelitian di Los Angeles dari 2 orang dokter, orang yang paling panjang umurnya adalah yang tidur 7-8 jam. Namun kalau kita pun tidur sedikit di bawah itu, yang penting tandanya waktu bangun pagi kita dalam keadaan fresh, tidak ngantuk-ngantuk, tidak lemas-lemas. Kalau kita tidur dan bangun pagi sudah charge semuanya, itu sangat baik. Dan tidur bagusnya sebelum jam 12 malam. Waktu cepat tidur, cepat bangun, jam 4 pagi bangun, asal tidurnya jam 8 ya, paling lambat jam 9. Ya kalau jam 10 ya jam 5, bangun jam 6. Kemudian sinar matahari. Sinar matahari ini tidak langsung membunuh coronavirus itu. Coronavirus itu kapsulnya tidak hancur dengan sinar matahari, tapi ada kemungkinan sinar itu mengurangi aktivitasnya. Tapi itu masih dalam penelitian, informasi masih belum menetapkan bahwa sinar matahari pasti menghancurkan virus itu. Tapi sinar matahari ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, metabolisme dan banyak sekali hal-hal, mengurangi gula darahnya, dia menyebabkan vitamin D terbentuk, imunitasnya akan dibooster, mengurangi resiko kanker, tekanan darah diturunkan, kurangi berat badan, memperbaiki mood kita, memperbaiki tidur kita, memperbaiki pikun-pikun, menyembuhkan gangguan-gangguan di kulit, bisa menyebabkan depresi itu berkurang, mata lebih sehat, fungsi otak lebih banyak, lalu menyebabkan gangguan daripada stres akibat cuaca yang mendung atau seasonal affective disorder, mood di hal tersebut. Jadi sinar matahari itu sangat baik sekali dan kita boleh berjemur, dan berjemur yang paling baik untuk vitamin D adalah jam 10 sampai jam 2 tengah hari. Ya, tengah hari itu sangat baik, tentunya tidak lama, jangan sampai terbakar, tapi 10-15 menit itu cukup untuk hal tersebut. Kemudian udara yang segar, bukalah ruangan kita di tempat-tempat COVID itu, buatlah udaranya itu supaya COVID itu terhambur dan tidak berkumpul di satu tempat dengan potensi yang tinggi untuk menginfeksi. Tapi kalau sudah buyar, dia punya potensi sangat kecil untuk menginfeksikan. Jadi udara yang baik. Lalu kemudian pengendalian diri, makanlah makanan yang sehat seperti tadi, hindarkan makanan-makanan yang tidak sehat. Gula, permen, manis-manisan sangat menurunkan daya tahan tubuh, mengganggu daya tahan tubuh. Jadi konsumsi daripada makanan-makanan yang diproses pabrikan, yang ditaruh gula begitu banyak, garamnya, pengawetnya, perasa-perasa, zat-zat yang tidak asli dari aman, itu tidak baik. Jadi dengan pengendalian diri yang baik itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah beriman kepada Tuhan. Ketahuilah mengenai yang di atas sana, yang di luar kemampuan itu kita terima dengan ikhlas bahwa alam ini, Tuhan ini sangat berkuasa, dia sangat mencintai kita, dia mengizinkan akan COVID ini terjadi sebagai satu ujian bagi kita, tapi dia juga memberikan kekuatan bagi yang mau menurut kepadanya, ikuti polanya, nasihatnya, hukum-hukumnya, terutama hukum-hukum kesehatan, maka hal itu sangat membantu kita sekalian. Dengan hati yang gembira, positif attitude-nya, dengan hal-hal yang baik ini, maka kita bisa menang. Jadi saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulannya, COVID itu adalah suatu virus menyebabkan pilek yang umumnya 95% akan lewat, tapi 5% itu berbahaya, akan menyebabkan kematian. Dan kematian ini disebabkan oleh karena imunitas yang terganggu, imunitas yang kacau, disfungsional. Namun kalau kita bisa menata imun kita yang baik, yaitu dengan memberikan makanan dan air, minuman, gerak badan, istirahat, sinar matahari, udara yang bersih, kemudian disiplin diri digabungkan dengan kegembiraan dan iman kita yang berharap kepada Tuhan, niscaya kita tidak perlu takut COVID ini. COVID ini akan berlalu. COVID ini akan kalah, COVID ini akan pergi, dan kita akan menang. Kiranya Yang Maha Besar, Tuhan Pencipta, Pemelihara, dan Penyembuh kita akan menyertai kita di masa-masa kegawatan seperti ini, dan kita akan sehat-sehat dan terus melanjutkan hidup kita untuk melakukan banyak hal-hal yang baik untuk sesama kita dan untuk Tuhan yang kita sembah dan kita cintai. Salam sehat.